Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari. Suatu ketika ia datang kepada baginda Muhammad SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku minta sesuatu?" Nabi menjawab, "Apa yang kau inginkan wahai Sa'labah?" "Aku mohon ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya raya. Saya bosan menjadi orang miskin," kata Sa'labah. Nabi menjawab, "Tidak." Tapi tentu saja Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari tidak pernah bosan. Tiap kali bertemu dengan Nabi SAW, permintaan yang sama ia selalu mohonkan kepada baginda Nabi. Suatu ketika Nabi SAW lalu menjawab, "Hai Sa'labah, mensyukuri nikmat yang sedikit adalah jauh lebih utama bagimu daripada menghadapi nikmat yang banyak yang kamu tak akan pernah sanggup untuk bertanggung jawab terhadapnya." Tapi kemudian Sa'labah tidak habis cara, sehingga satu kali dia datang kembali kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Sa'labah? "Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki harta kekayaan yang melimpah. Aku berjanji ya Rasulullah, bila aku memilikinya, aku akan menjadi orang-orang yang paling dermawan. Engkau akan temukan aku menjadi seorang dari sahabatmu yang paling mengulurkan tangan terlebih dahulu kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih ya Rasulullah, saya akan menjadi orang yang soleh." Dan kemudian Nabi SAW dengan rayuan Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari ini, lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya peristiwa ini terpotret di dalam surat At-Taubah juz 10 surat 9 pada ayat 75. "Wa minhum man 'ahadallaha la in ataina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin." Dan di antara mereka, maksudnya sahabat Nabi SAW, ada yang berikrar di hadapan Allah. Ya, ada yang berikrar, ada yang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bila engkau ya Allah memberikan karunia itu kepadaku atau kepada kami, pasti lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah yang lebih sering, dan kami pastinya menjadi orang-orang yang saleh." Hadirin jamaah rahimakumullah, keesokan harinya sahabat ini Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari mengambil satu pasang kambing dari seorang yang dermawan, lalu kemudian ia mulai untuk merawatnya, menggemukkan yang kurus, memberikan makan dari yang kelaparan untuk kambingnya tersebut. Ia semangat beribadah, tapi juga semangat untuk menjaga ternaknya tersebut, karena ia yakin doa Nabi pasti segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja hadirin, doa Nabi adalah doa yang paling makbul. Saat di beberapa kemudian Sa'labah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kambing yang menjamur sangat banyak. Artinya Allah buat kambingnya itu berkembang biak hingga jumlahnya sangat fantastis. Dalam riwayat disebutkan, kambingnya dalam perkembangan biakannya bagaikan ulat yang menjamur di kota Madinah. Sampai saatnya Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari membawa ternak kambing-kambingnya itu keluar dari Madinah untuk menuju satu lembah. Kemudian di sana ia menjaga ternaknya yang begitu pesat perkembangannya. Tapi memang manusia bila diberikan kenikmatan, yang tadinya semangat datang tepat waktu untuk beribadah, dengan banyaknya harta benda mulai sedikit demi sedikit menurun, bahkan terlambat berangkat sholat berjamaah. 2-3 kali bukan hanya terlambat, bahkan tidak ikut berjamaah. Sampai akhirnya Sa'labah, jangankan sholat berjamaah, sholatnya pun ditinggalkan oleh Sa'labah, bahkan Jumatnya pun ia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, suatu kali Nabi SAW menyapa 2 orang yang sedang melakukan pengembaraan ke kota Madinah. Lalu Nabi bertanya, "Ata'arifuna aina Sa'labah?" Kalian tahu tidak di mana itu ada Sa'labah?
Mereka menyebut, kami tahu ya Rasulullah, ia sibuk dengan hewan ternaknya di luar kota Madinah itu. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian melihatnya menunaikan salat? Ya Rasulullah, tapi kami sangat jarang melihatnya menunaikan salat. Bahkan tidak seperti biasanya salat berjamaah dengan engkau di masjid ini. Atas itulah muncul dan turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat At-Taubah surat 9 pada juz 10 ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Hai Muhammad, ambillah dari sebagian harta mereka untuk engkau jadikan sebagai pensucian dan sebagai pembersihan dari jiwa dan harta mereka. Melalui perintah ini akhirnya Nabi SAW mengutus 2 sahabat untuk berangkat menuju Sa'labah untuk mengambil zakatnya. Ya, Nabi tentu saja berpesan bahwa tiap 40 ekor kambing zakatnya 1 kambing. Bayangkan kalau itu 1 ekornya 3 juta. Artinya kalau tiap 40 kambing maka 3 juta yang akan diambil. Kalau itu terdapat 400 kambing itu artinya sudah hampir 30 juta. Dan bila jumlah kambing yang dia miliki saat itu 4.000 ekor, itu artinya hampir 300 juta zakatnya. Ketika 2 sahabat utusan Nabi ini berangkat kepada Nabi SAW, lalu 2 sahabat ini menyampaikan pesan Nabi untuk mengambil zakat dari jumlah ternaknya Sa'labah. Tapi apa yang paling mengagetkan jawabannya Sa'labah? Hadhihi laysat zakah. Ini bukan zakat. Wa innama hadhihi jizyatun. Ini bukan zakat, tapi ini adalah pemaksaan. Ini upeti yang dipaksakan. Tidak, saya tidak akan memberikannya. Biarkan saya saja sendiri kelak yang akan menyampaikannya kepada Nabi SAW. 2 sahabat yang diutus oleh baginda Nabi SAW pulang dengan tangan hampa. Saat itu 2 sahabat utusan ini melaporkan, ya Rasulullah, telah kami sampaikan amanah untuk mengambil dan menyampaikan kepada Sa'labah untuk ia mengeluarkan zakatnya pada tiap 40 ekor. Ada 1 ekor sebagai bentuk zakatnya, ya Rasulullah. Tapi ia justru mengatakan, ini bukan zakat. Hadhihi laisa zakah wa innama hadhihi jizyatun. Tapi ini adalah bayaran upeti, seakan-akan paksaan. Apa jawab baginda Nabi? Celakalah Sa'labah. Sejak saat itulah kembali turun wahyu pada ayat 76 pada surah At-Taubah, lanjutan dari ayat yang pertama turun. Apa kata Nabi SAW? Falamma atayna, ketika kami memberikan nikmat dan karunia itu kepada Sa'labah, ya, kepada Sa'labah, apa yang terjadi? Justru Sa'labah tidak memberikannya. Falamma atayna min fadlihi, ketika kami berikan karunia dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Sa'labah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat itu, wa tawallaw wa hum mu'ridun, bukan hanya menolaknya, tapi ia berpaling dari perintah Nabi SAW. Ada salah seorang saudaranya Sa'labah mendengarkan berita ini, sampai ia terburu-buru berangkat menuju Sa'labah. Lalu saudaranya Sa'labah ini menyampaikan, hai Sa'labah, celaka engkau. Ada wahyu yang turun kepada Muhammad, ayat 76 bahkan sampai ayat 77 tentang engkau, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutmu sebagai seorang yang nifak atau munafik karena engkau berpaling dari perintah Nabi SAW. Saking menyesalnya ini Sa'labah, ia tersungkur ke tanah, lalu dia taburi kepalanya dengan debu ataupun tanah yang saat itu yang tersungkur. Lalu kemudian ia berlari kepada Nabi SAW hendak membayarkan zakat itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku dilarang oleh Allah untuk menerima zakatmu, wahai Sa'labah. Sampai Nabi SAW wafat, Nabi juga tak pernah menerima sedikit pun dari bagian zakat yang mesti dikeluarkan oleh Sa'labah.
Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Sa'labah kembali mendatanginya untuk berniat membayarkan zakat yang semestinya ia bayarkan. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Hai Sa'labah, bagaimana mungkin aku menerima zakatmu, sementara Rasulullah saja dilarang oleh Allah untuk menerima zakatmu? Apalagi aneh, tidak mungkin akan terima. Sampai meninggal Abu Bakar As-Siddiq, Sa'labah tak putus asa. Dia kembali menemui khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama jawaban yang ia temukan. Bagaimana mungkin aku akan menerima zakatmu, wahai Sa'labah? Sementara pendahulu ke Abu Bakar, apalagi Rasulullah melarang, ya, bahkan Allah melarang untuk mengambil zakat dari engkau. Sampai akhirnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, Sa'labah meninggal dalam keadaan munafik atau nifaq ila yaumi yalqawnahu. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang barusan kita bacakan dari kisah Sa'labah adalah bagian dari segelintir orang di muka bumi ini. Boleh jadi banyak orang yang merasa ketika mengeluarkan zakat saat sedikit ia miliki tidak terlalu berat untuk dikeluarkannya. Tapi bila jumlahnya semakin banyak, maka tentu saja ia mulai berhitung dari apa yang ia keluarkan itu, karena sangat besar sekali. Tidak ada pemberian yang diserahkan, yang ada adalah pemberian yang dititipkan kepada seseorang. Ma'asyiral muslimin, maka sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil bagian dari zakat tersebut bukan untuk memiskinkan kita, karena Allah tidak pernah berjanji tiap orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan sedekah, Allah tidak berjanji bahwa dia kelak akan menjadi miskin. Tapi Allah justru akan berkahi harta bendanya. Allah justru akan lipat gandakan kepemilikannya. Ma'asyiral muslimin, bila ingin pintu-pintu rezeki terbuka, karir yang akan segera menanjak, bahkan masa depan yang tampak lempeng menjadi lebih baik, bahkan hati yang gundah dan risau menjadi amat tenang, maka salah satu di antaranya adalah ittaqun nara walau bisyiqqi tamrin. Takutlah kita terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala walau dengan bersedekah dengan satu tamar. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, Ramadan 1443 Hijriah ini adalah ladang dan kesempatan buat kita semuanya yang memiliki kesehatan, yang memiliki kesempatan untuk kita sama-sama menitipkan apa yang kita punya, untuk tidak menjadi orang munafik seperti yang difirmankan oleh Allah tentang Sa'labah di dalam surat At-Taubah. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya insyaallah menjadi inspirasi buat al-fakir dan hadirin semuanya jamaah rahimakumullah. Wabillahi taufiq hidayah. Aqulu qouli hadza astaghfirukum wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.